Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2581. Sebelum Matilda sempat mandi, Jacob terpesona dengan pemandangan di depannya. Pada saat ini, Matilda sudah bangun dan berdiri di samping tempat tidur. Dia sudah melepas jaket di tubuhnya dan hanya mengenakan satu potong pakaian rumah, dan lengan bajunya di kedua sisi ditarik di atas sikunya. Dan saat ini, Matilda sudah tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit. Di depannya, dapat dikatakan dalam kondisi dan semangat yang sangat baik. Kulit kemerahan dan cerah. Yang lebih mengejutkan adalah, saat ini Matilda merentangkan tangannya dengan penuh semangat. Dia merasa tidak cukup menghilangkan kebosanannya, jadi dia melompat 2 kali di tempat. Jacob tertegun, dan butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia tergagap dan bertanya, "Itu, Matilda, kamu, bagaimana kabarmu? Sudah sehat?" Matilda berkata dengan tegas, "Jacob, aku sepertinya sudah sembuh total. Ini karena bubur millet darimu." Jacob merasa bahwa seluruh dunia tampak ajaib, dan berkata, "Ini hanya menempatkan bubur millet. Bagaimana bisa memberikan efek ajaib seperti itu?" Matilda berkata dengan serius sambil menggerakkan tubuhnya, "Tetapi saya merasa tubuh saya sekarang sudah pulih. Bukan hanya sembuh, tetapi kondisi saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang saya tidak merasa kedinginan sama sekali. Saya merasa panas. Yang lebih penting, aku merasa tubuhku memiliki energi yang tak ada habisnya." Ini, Jacob hampir menangis, dan berkata dengan wajah muram, "Ini, apa yang terjadi di sini? Sudah lama hidup, saya belum pernah mendengar bubur millet memberikan efek besar. Ah, ini tidak masuk akal. Ini." Matilda mencubit pinggangnya dengan satu tangan, mengangkat tangan setinggi-tingginya dan memegang ke samping, dan berkata tanpa mengubah wajahnya, "Saya juga berpikir itu sangat ajaib. Seperti ada ramuan di dalam bubur millet ini." Jacob menghela nafas. Di mana aku mendapatkan ramuan?" Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, "Matilda, lalu, apa kamu masih mau mandi?" Matilda menenangkan diri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jakon, jam berapa kamu pulang?" Jacob bertanya dengan sedih, "Matilda, kamu sudah sembuh. Sekarang kamu memintaku pulang." Matilda berkata, "Oh, aku mengusirmu. Bukan itu maksudku. Saya ingin mengajak kamu berolahraga bersama. Saya khawatir akan terlalu lama dan nanti kamu tidak bisa menjelaskannya ke Elaine saat pulang." Berolahraga. Jacob tanpa sadar merasa sedikit gila, dan berkata, "Baik, tidak masalah kapan aku kembali. Tidak peduli apa, aku masih punya 2 atau 3 selai." Matilda berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali." Jacob bertanya tanpa sadar, "Matilda, kamu mau olahraga apa?" Matilda berseru, "Saya ingin berlari di tepi sungai. Tunggu di pintu. Saya akan ganti baju olahraga." "Apa?" Jacob berkata dengan kaget. "Berlari di tepi sungai di malam hari?" Matilda mengangguk dan berkata, "Ya, saya merasa ada terlalu banyak energi sekarang. Saya ingin keluar dan berlari 1 putaran." Mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Ini belum terlambat. Baru pukul 7. Banyak orang yang suka berlari malam hari. Biasanya mereka mulai pada waktu ini sampai pukul 9.30. Jacob ingin mati. Apa yang terjadi? Kapankah demamnya membaik begitu cepat? Dalam keadaan normal, bukankah tubuh akan menjadi sangat lemah setelah demam tinggi? Tapi sekarang, sepertinya tidak sejalan dengan akal sehat sama sekali. Sialan." Tepat ketika Jacob penuh depresi dan kejutan, Matilda mendesak dengan cemas, "Jacob, apa kamu mau pergi? Apa kamu ingin aku pergi sendiri? Aku tidak tahan." Bagaimana Jacob berani mengatakan tidak? "Jika aku tidak pergi, Matilda akan pergi lari sendiri. Aku tidak bisa tinggal terus di rumahnya, kan? Apalagi jika aku tinggal di rumahnya, apa yang bisa aku lakukan sendirian? Aku tidak bisa mandi di dalam ruangan, kan? Ini akan aneh." Bab 2582. Memikirkan hal ini, Jacob hanya bisa berkata dengan kesal, "Oke, karena kamu ingin lari, aku harus menemanimu." "Bagus sekali.
Matilda berkata, kalau begitu kamu keluar dulu. Aku akan mengganti pakaianku secepatnya. Kita segera berangkat. Oke, Jacob yang tertekan hanya bisa setuju. Berbalik dengan wajah cemberut, dan keluar dari pintu. Kamar tidur ini, di matanya, adalah kota praja lembut yang telah dia tinggalkan selama hampir 30 tahun. Tapi sekarang, dia hanya bisa berdiri di luar pintu, menunggu Matilda masuk ke dalam. Kuncinya adalah setelah Matilda mengganti pakaiannya, dia akan menariknya untuk lari. Jacob yang menahan napas panjang, menutupi wajahnya dengan satu tangan dan kepalanya dengan tangan lainnya, dan duduk di depan pintu kamar Matilda. Ketika dia duduk, dia berpikir, apa masalahnya? Apa bubur millet itu benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? 3 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Matilda melangkah keluar. Pada saat ini, dia mengenakan satu set lengkap pakaian lari ketat dan mengikat panjang rambut menjadi kuncir kuda. Dia tidak terlihat seperti wanita berusia 50 tahun. Melihat Jacob duduk, Matilda buru-buru bertanya, Jacob, kenapa kamu duduk di sini? Jacob dengan cepat berdiri dan berkata dengan malu, tidak apa-apa, aku hanya istirahat. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat lebih dekat pada Matilda dengan celana ketat. Sosoknya yang sempurna hampir membuat matanya keluar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Matilda begitu tua dan masih memiliki tubuh yang indah. Celana ketat jenis ini sangat menampilkan kelebihan dan kekurangan tubuhnya. Jika tubuhnya memiliki sedikit lemak, bisa melihatnya dengan jelas di bawah celana ketat ini. Tapi sosok Matilda hampir tidak bisa dicela. Melihat Jacob dalam keadaannya, Matilda merasa sedikit malu. Namun dia tidak terlalu peduli, dan berkata, ayo kita keluar, aku merasa panas. Jacob hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kesal, dan mengikuti Matilda ke bawah. Area villa tempat tinggal Matilda tidak jauh dari tepi sungai. Setelah keluar dari gerbang komplek Cila, mereka melewati area hijau dan sepanjang jalan, langsung menuju jalan tepi sungai. Selama bertahun-tahun, negara mendorong masyarakat untuk memperkuat latihan fisik, sehingga kota Aurus Hill membangun jalan sepanjang 20 km di sepanjang sungai. Setengahnya adalah jalur lari yang dilapisi dengan partikel karet, yang khusus disediakan bagi warga yang ingin olahraga lari. Matilda telah tinggal di sini, dan dia rutin keluar untuk beberapa putaran setiap hari. Dia memiliki sosok yang begitu indah karena dia rajin berolahraga dan menjaga tubuhnya selama beberapa dekade. Sedangkan Jacob, meskipun tubuhnya tidak buruk, adalah orang parubaya standar yang biasa. Dia tidak banyak berolahraga, selain minum teh, mencuci manik-manik, dan kenari setiap hari. Olahraga terbesarnya adalah menghabiskan waktu bersama orang lain di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Bicara omong kosong, bibir lebih gesit daripada kaki. Oleh karena itu, begitu dia mengejar Matilda, dalam 3 menit, dia kehabisan napas dan tidak bisa mengikutinya. Di sisi lain, Matilda tampak penuh energi. Dia tidak terlihat lelah sama sekali. Segera, Jacob tidak bisa menahannya lagi. Dia tersentak dan berkata, Matilda, itu, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Mengajak kita istirahat. Selain tidak merasa lelah, Matilda bahkan merasa belum mulai memasuki kondisi puncaknya sama sekali. Jadi, dia berkata, Jacob, kamu bisa jalan perlahan sendiri dulu. Saya akan berlari sebentar lalu kembali ke kamu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Saya merasa bahwa semua kekuatanku terbuang sia-sia. Aku akan berlari sampai lelah. Jadi aku belum bisa berhenti. Jacob menyangkalkan kebiasaannya dan memuji. Kalau begitu aku ikut denganmu. Setelah itu, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan untuk menyusul, dan mencoba yang terbaik untuk mengikuti. Bab 2583. Saat Jacob berlari mengikuti Matilda di tepi sungai dan kelelahan, Charlie hanya beberapa kilometer jauhnya di rumah keluarga Moore di pinggiran Aurus Hill. Pada saat ini, di aula komunikasi keluarga Moore, Yahiko Ito, Emi Ito, dan Hiroshi Tanaka, ditemani Jasmine, sedang menyeluruh dengan Tuan Moore. Kerja sama antara keluarga Moore dan Nippon Steel, meskipun Charlie menjadi direktur Nippon Steel, Shinwa Watanabe, juga berkat perjodohan Yahiko. Dan Jasmine mengalami kecelakaan di Jepang dan diselamatkan oleh Charlie.
Terima kasih kepada keluarga Ito yang telah merawatnya. Oleh karena itu, Tuan Mor sangat sopan kepada para tamu keluarga Ito. Adapun Nanako, dia sibuk dengan Jasmine tentang bisikan antar wanita. Keduanya terus berbicara satu sama lain. Beberapa kali tertawa tak terkendali, seolah-olah mereka adalah kakak adik. Dan anjing Akita yang membawa Nanako, berbaring dengan patuh di kakinya, menutup sekelilingnya dengan rasa ingin tahu dengan mata bulat. Kebetulan Graham membawa anak kecil, Aurora, ke keluarga Mor memperkirakan lebih maju dari Charlie. Begitu ayah dan putrinya memasuki ruang perjamuan, Jasmine segera berdiri dan melambai ke Aurora. Aurora, kemari. Melihat Jasmine dan Nanako, Aurora melambai kepada mereka. Melihat Nanako, Aurora merasa sedikit malu. Lagi pula, di peran sebelumnya, dia secara tidak sengaja melukai Nanako dengan sangat parah. Selain itu, kekuatan aslinya jauh lebih lemah dari Nanako. Hanya setelah pil dari Charlie, serangan balik itu berhasil dicapai. Jadi dia merasa lebih malu. Segera setelah itu, dia melihat Akita tergeletak di kaki Nanako, dan langsung tertarik dengan penampilan naif anak anjing itu, dan berteriak, "Wow! Apakah itu Momotaro? Ya Tuhan! Sangat imut! Sangat imut!" Mengatakan itu, dia berlari mendekat. Gertakannya menarik perhatian semua orang. Graham sedikit malu dan berkata kepada lelaki tua Mor dan seluruh keluarga Ito, "Maaf semuanya. Gadis ini tidak memiliki aturan dan selalu membuat sepupu." Setelah berbicara, dia ingin menegur Aurora, tetapi Aurora sudah berlari ke anjing Akita, berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menggoda anjing itu. Graham menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan Tuan Mor berkata sambil tersenyum saat ini, "Tuan Quinton, silakan duduk dan perkenalkan diri Anda kepada Tuan Yahiko dari keluarga Ito di Jepang." Graham penerapannya ke depan, berjabat tangan dengan semua orang di keluarga Ito, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf. Gadis kecil itu suka sekali bermain dengan kucing dan anjing sepanjang hari. Jadi tolong maklum." Yahiko berkata sambil tersenyum, "Bos Quinton, jangan terlalu sopan. Mereka gadis-gadis kecil. Auroramu kira-kira seumuran dengan Nanako kami. Dia sudah berusia awal 20-an. Dia masih seorang gadis kecil. Saya sudah tidak bisa memahami masalah lagi." Graham mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Memang, kedua anak kita seumuran dan mereka semua menyukai seni bela diri. Hei, kadang-kadang aku memarahinya. Gadis kecil ini tidak suka bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia lebih suka menari dengan pisau dan senjata. Dia menendang karung pasir di rumah setiap hari. Katana, apa kamu bisa tahan dengan ini?" Yahiko tersenyum dan berkata, "Dulu saya suka merawat anak-anak. Selain meminta mereka belajar seni bela diri, juga meminta mereka belajar catur, kaligrafi dan melukis. Juga bahkan upacara minum teh dan merangkai bunga. Saya selalu berpikir untuk mendidiknya menjadi seorang wanita." Berbicara tentang ini, Yahiko menghela napas dan berkata lagi, "Tapi saya mengerti sekarang. Selama anak itu hidup bahagia dan tidak tersesat, itu sudah cukup. Biarkan dia menjelajahi sisanya sendiri." Ya, Graham mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Aku tidak bisa mengendalikannya sekarang. Jadi aku terlalu malas untuk peduli." Di sini, perhatian Aurora hampir sepenuhnya tertarik oleh anjing Akita. Bab 2584. Sambil mendaki kepala anjing Akita, dia memandang Nanako dengan penuh harap, dan bertanya, "Nanako, apa kamu memberikan anjing ini adaku?" "Ya, benar." Nanako mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan serius, "Namanya Momotaro. Dia masih kecil. Meskipun jantan, dia baik dan penurut. Aku minta kamu menjaganya." Aurora sangat bersemangat dan berkata dengan penuh terima kasih, "Nanako, terima kasih banyak." Nanako tersenyum dan berkata, "Kiat semua teman. Apa yang kamu lakukan dengan sopan?" Aurora tersipu dan berkata, Aku minta maaf. Aku menyakitimu dalam pertandingan. Saya tidak punya kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Anda." Nanako buru-buru berkata, "Itu adalah kompetisi. Akan ada yang menang dan yang kalah. Beberapa orang akan terluka. Semua orang bermain adil. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Dan jangan dibawa ke hati." Aurora berkata dengan malu-malu. Tapi aku. Tiba-tiba,
Aurora tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah pertempuran tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tapi aku tidak memenangkanmu dengan kemampuanku sendiri. Aku mengandalkan bantuan Tuan Wade. Jadi sebenarnya, seharusnya bukan aku yang menjuarai kompetisi itu." Nanako tersenyum dan berkata dengan serius, "Aurora, setiap orang memiliki keadaan uniknya masing-masing. Beberapa orang memiliki keterampilan bertarung yang lebih tinggi, sementara yang lain memiliki cara yang lebih baik untuk memperkuat tubuh mereka. Jadi tidak ada cara untuk menang dalam bela diri. Selain itu, saya justru berterima kasih karena telah menyakiti saya. Charlie Kun membantu saya menyembuhkan cedera. Justru karena kekhawatiran Charlie Kun, saya dan seluruh keluarga saya diselamatkan oleh Charlie Kun. Bagaimanapun juga, saya berterima kasih karena itu juga terlambat." "Ah," Aurora bertanya dengan heran. "Apakah seperti itu?" Nanako mengangguk. Keterlaluan pendengarannya. Tapi itulah kenyataannya. Jika Charlie Kun tidak pergi ke Kyoto khusus untuk menyembuhkanku, aku pasti sudah mati sekarang. Jasmine di samping mendengar ini, dan hatinya tiba-tiba terasa sedikit masam. Sebelum dia mengenal Nanako, dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya wanita yang membuat Charlie melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyelamatkan. Namun ternyata Charlie melakukan hal yang sama pada Nanako. Sambil menghela nafas dengan emosi, Jasmine juga kembali ke akal sehatnya dan mau tidak mau mengingatkan dirinya sendiri. "Jasmine, Jasmine, bagaimana kamu bisa cemburu pada seorang gadis kecil? Bagaimanapun, Tuan Wade adalah pria yang sudah menikah. Istrinya adalah Claire, bukan Nanako, juga bukan Jasmine." Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, dan dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Nanako mendengar suara yang mendesah, dan buru-buru bertanya, "Kakak Jasmine, ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Apakah kamu dalam suasana hati yang buruk?" Jasmine dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyangkal. "Tidak, tidak, aku hanya berpikir bahwa aku hampir mati di Jepang saat itu. Saya terima kasih selamat Tuan Wade. Saya tidak bisa menahan perasaan sedikit pun." Nanako mengangguk simpati. Dia rukun dengan Jasmine dan memperlakukannya sebagai kakak perempuannya adalah karena mereka berdua terlalu mirip dalam banyak hal. Mereka berdua adalah anak kesayangan dari keluarga besar. Mereka berdua berada dalam bahaya dan hampir mati lebih dari sekali. Dan keduanya diselamatkan oleh Charlie pada saat kritis dalam hidup mereka. Lebih penting lagi, Nanako dapat melihat bahwa Jasmine, seperti dirinya, juga sangat mencintai Charlie. Oleh karena itu, memiliki pengalaman serupa membuatnya merasakan simpati di hatinya. Bab 2585. Aurora merasa sedikit tersesat saat mendengar Nanako dan Jasmine berbicara tentang penyelamatan oleh Charlie. Dengan Momotaro di pelukannya, dia duduk di lantai dan menghela nafas. "Hei, aku iri pada kalian." Mereka berdua memandang bersamaan. Jasmine bertanya, "Aurora, kenapa kamu iri pada kami?" Aurora berkata dengan serius, "Saya iri kalian punya pengalaman diselamatkan oleh pahlawan heroik Tuan Wade. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu." Nanako cepat-cepat memotongnya dan berkata, "Aurora, jangan bicara omong kosong. Ini bukan lelucon, itu benar." Jasmine juga berkata dengan sangat serius, "Hal semacam ini jangan sampai terjadi. Keselamatan yang paling penting." Aurora berkata dengan lembut, Tapi aku benar-benar iri pada kalian." Melihat penampilannya yang putus asa, Jasmine dan Nanako saling memandang dan tersenyum pahit. Di satu sisi, keduanya dikejutkan oleh sirkuit otak Aurora yang menakjubkan. Di sisi lain, mereka hanya bisa menghela napas dan berpikir dalam hati. Sepertinya Aurora, sama seperti mereka berdua, sangat mencintai Charlie. Tidak mungkin dia tiba-tiba memiliki ide seperti itu. Jasmine memandang Aurora dan berkata sambil tersenyum, "Kamu, jangan iri pada orang lain. Sebenarnya, aku cukup iri kamu selalu dikawal oleh Tuan Wade di setiap saat kritis, seperti dilindungi oleh seorang pangeran. Putri kecil yang bangun tidak perlu melihat kejahatan apapun di dunia ini." Aurora tiba-tiba tersipu, dan berkata dengan ragu-ragu, "Ah, di mana? Bagaimana mungkin? Aku bukan putri kecil Tuan Wade." Jasmine mengangguk, memandang Nanako, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Aurora tidak ingin menjadi putri kecil Tuan Wade.
Jadi kita harus mengingatkan Tuan Wade nanti. Nanako mengangguk setuju dan berkata, itu benar. Aku akan memberitahu Charlie Kun nanti. Aurora menjadi cemas dan berkata, oh, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Jasmine sengaja menggodanya dan bertanya, apa maksudmu? Aurora berkata dengan malu-malu, saya pikir Tuan Wade tidak akan memperlakukan saya sebagai putri kecilnya. Jasmine tersenyum dan berkata, Aurora, apa maksudmu? Kamu menyukai Tuan Wade? Ah, Aurora terdiam sesaat, lalu segera tersipu dan penyesuaian tangannya. Saya benar-benar tidak. Aku tidak percaya. Jasmine tersenyum dan berkata, kamu pasti menyukai Tuan Wade. Lihat, wajahmu merah. Ya, Nanako juga menggoda. Sepertinya apel Fuji merah matang. Aku tidak sabar ingin menggigitnya. Kalau Charlie melihatnya, mungkin dia akan memiliki ide yang sama. Aurora menutupi wajahnya dengan tangan dan berkata dengan malu-malu, jangan bicara kosong, aku tidak tersipu. Meskipun dia berkata demikian, dia sangat khawatir dalam hati. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Jasmine, Nanako, aku ke kamar mandi. Kamu, nanti bicara lagi. Setelah mengatakan itu, dia lari dengan cepat. Jasmine dan Nanako melihat ke belakang dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Jasmine berkata dengan serius, Nanako, maksudnya Tuan Wade punya hati. Nanako mengerutkan kening dan tersenyum, dan berkata dengan serius, saya tidak tahu apakah Charlie Kun tidak tertarik pada bunga. Tetapi menurut saya, dia sendiri adalah bunga. Bunga yang dapat menarik lebah dan kupu-kupu datang. Bab 2586. Jasmine mengangguk kagum dan berkata dengan emosi, mungkin selain dia, tidak ada bunga lain yang bisa menarik lebah dan kupu-kupu. Pada saat ini, beberapa pria di sudut lain ruang juga dirangkai dengan gembira. Setelah semua orang berkumpul sebentar, Tuan Moore memandang Graham dan berkata sambil tersenyum, omong-omong, Tuan Quinton, bukankah Anda melakukan banyak bisnis ekspor ke Jepang? Anda dapat memiliki lebih banyak kontak dengan Tuan Ito. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dikerjakan samakan. Yahiko bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Tuan Quinton juga punya bisnis di Jepang. Graham mengangguk dan berkata dengan jujur. Sejujurnya, saya awalnya dalam bisnis bahan obat. Awalnya hanya untuk pasar domestik Cina. Akhir-akhir ini volume ekspor dari Jepang melonjak, mencapai setengah dari penjualan bahan obat saya. Dan bahkan itu masih terus berkembang. Yahiko bertanya dengan heran. Berapa banyak yang Tuan Quinton pasok ke Jepang? Graham berkata dengan ekspresi yang sangat hormat. Sejujurnya, semua bahan obat ini dipasok ke farmasi Jiuxuan milik Master Wade. Bukankah Master Wade membeli Kobayashi Pharmaceutical di Jepang beberapa waktu lalu? Dia menyerahkan semua kebutuhan bahan obat untuk beberapa jalur produksinya ke rantai pasokan saya. Begitu ya, Yahiko tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, dia juga ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals. Namun dia menyebabkan ketidaknyamanan dengan Charlie. Dia ditipu oleh Charlie 4,5 miliar dolar. Pada awalnya, Yahiko sangat membenci Charlie karena 4,5 miliar dolar ini. Tetapi kemudian Charlie menyelamatkan putrinya, mencegah keluarga Ito terluka, dan bahkan menyelamatkan hidupnya. Jika dia berpikir lagi, dia tidak merasa tertekan sama sekali. Dia justru merasa beruntung. Faktanya, Yahiko tidak peduli lagi dengan 4,5 miliar dolar sekarang karena ada alasan lain yang sangat penting. Keluarga Ito masih utuh, karena selamat dari kekacauan Tokyo. Sedangkan keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto, satu menderita kerugian besar dan musnah lainnya. Dengan mengintegrasikan sumber daya dan pasar mereka, keluarga Ito telah meningkat pesat dalam kekuatan. Peningkatan besar ini sama sekali tidak sebanding dengan 4,5 miliar dolar. Oleh karena itu, Yahiko tidak lagi membenci Charlie. Dia juga menganggap Charlie sebagai dermawan seluruh keluarga Ito. Graham sebenarnya sama. Dia berkata dengan hormat dan emosi di wajahnya. Sejak Tuan Wade menyerahkan urusan pasokan bahan obat untuk Jiuxuan Pharmaceutical kepada keluarga Quinton, volume bisnis keluarga Quinton meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tingkat pertumbuhan pendapatan menjadi lebih tinggi. Yang lebih penting lagi, Tuan Wade tidak seperti pabrikan lain, yang paling suka menekan pembayaran.
perusahaan lain yang bekerja sama dengan saya, periode pembayaran terlama adalah lebih dari setengah tahun. Contohnya, farmasi wafer sebelum ini. Untuk bahan baku yang saya berikan padanya pada bulan Januari, mereka tidak akan melunasi tagihan saya sampai bulan Juli. Selama periode ini, saya harus terus memasok bahan baku selama 5 bulan dari Februari hingga Juni. Baru dari mereka saja, yang telah menekan pembayaran saya selama setengah tahun, tekanan keuangan kami sangat besar. Bekerja sama dengan Tuan Wade sekarang, jauh lebih baik. Tuan Wade tidak pernah menunda pembayaran apapun. Setelah bahan obat yang saya kirim tiba dan lulus pemeriksaan, keuangan mereka akan segera mentransfer uang itu kepada saya. Tuan Mor di samping tersenyum sedikit dan berkata dengan emosi, "Kamu, aku dan kalian semua mendapat banyak berkat dari Tuan Wade. Lantaran Tuan Wade, kita tidak akan berada dalam keadaan seperti sekarang ini." Setelah berbicara, dia melihat Jasmine yang sedang membungkuk dengan Nanako dan Aurora, dan menghela nafas. Jika Tuan Wade tidak membantu, Jasmine dan aku sudah lama mati, dan keluarga Mor tidak akan ada hari ini. Yahiko juga menghela nafas. Ya, jika bukan karena Tuan Wade, gadis kecil itu juga telah mati di tangan orang-orang jahat. Nasib yang sama dengan keluarga Matsumoto mungkin juga akan menimpa keluarga itu. Graham buru-buru berkata, karena semua orang telah berterima kasih kepada Tuan Wade, maka Tuan Wade datang nanti. Kita harus menghormati Tuan Wade 2 cangkir lagi. Pada saat ini, Charlie kebetulan berjalan dipimpin pengurus rumah tangga. Mendengar kata-kata Graham, dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian mengundang saya minum malam ini?" Bab 2587. Melihat Charlie datang, Graham berdiri lebih dulu dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda sudah datang. Kami sedang membicarakan Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku dengar, kamu ingin minum lebih banyak denganku nanti." Graham tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar ingin minum lagi denganmu." Charlie tersenyum, lalu berkata kepada Tuan Mor, "Bagaimana kabar Tuan Mor?" Tuan Mor mengangguk beberapa kali dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, terima kasih. Orang tua ini dalam kesehatan yang sangat baik." Charlie mengangguk. Pada saat ini, Yahiko memberi isyarat kepada Charlie dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade, kita bertemu lagi." Charlie sudah lama menduga bahwa Yahiko pasti ada di sini. Tetapi tentu saja dia masih bermimpi pura sangat terkejut dan berkata, "Oh, itu Tuan Ito. Saya tidak mengira Anda ada di sini." Setelah berbicara, Charlie menatap Emi Ito dan Hiroshi Tanaka yang berada di dekatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Ito dan Tuan Tanaka juga ada di sini." Emi berdiri dan membungkuk 90 derajat. "Halo, Tuan Wade." Hiroshi yang kehilangan anggota tubuh bagian bawahnya, hanya bisa menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Halo, Tuan Wade." Charlie sedikit mengangguk, dan Nanako, yang membungkuk dengan Jasmine tidak jauh, tersipu dan berkata, "Charlie-kun, saya aman." Charlie memandang Nanako, melihat bahwa dia masih selembut udara, dan berkata sambil tersenyum, "Nanako, saya mendengar kamu akan datang ke Aorus Hill untuk menonton konser. Tapi saya tidak berharap kamu datang lebih cepat." Nanako berkata dengan malu-malu, "Tuan Charlie, kebetulan saya tidak begitu sibuk. Saya ingin sekalian bersantai dan beristirahat di Aorus Hill." Charlie mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelum datang?" Nanako mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, Aku hanya ingin memberikan kejutan kecil. Aku tidak mengutarakannya. Tolong jangan marah." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin? Lain kali kamu bisa keberatan untuk memberitahu saya sebelumnya. Saya akan menyiapkan jamuan untuk kalian." Nanako buru-buru berkata, "Oke Charlie, lain kali aku akan mengulanginya sebelumnya." Charlie sedikit mengangguk, dan Jasmine di situ berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, apakah Anda ingin kami bergabung sekarang?" "Oke," Charlie berkata sambil tersenyum. "Maaf membuat kalian menungguku begitu lama. Aku agak lama. Baru saja mengantar ayah mertuaku." Pada saat ini, Tuan Mor berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, kami baru saja mulai mengumpulkan beberapa kata. Ayo, silakan duduk." Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Mor, Anda bertanya-tanya.
tentu saja Anda harus duduk dulu. Tuan Mor ingin mengelak, tapi Charlie ramah. Ayo, duduk di kursi utama, dan aku akan duduk di sebelahmu. Melihat ini, Tuan Mor tidak menolak, dan berkata dengan cepat, orang tua ini akan mengikuti instruksi Tuan Wade. Pada saat ini, Aurora, yang baru saja membasuh wajahnya dengan udara dingin, juga keluar dari kamar mandi. Melihat Charlie sudah datang, dia segera berlari untuk memotret dengan bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, Anda di sini. Charlie memandang, mengangguk dan tersenyum. Kamu juga di sini. Ya, Aurora berkata dengan gembira. Nanako memberiku seekor anjing Akita dan memintaku datang dan mengambilnya. Setelah berbicara, dia sibuk dan berkata lagi, Tuan Wade, apakah Anda mau menggodanya? Graham, yang berada di sana sambil berseru, Aurora, semua orang pergi ke meja untuk makan malam. Kamu tahu betapa bodohnya kamu. Jadi cepat dan duduk di sebelahku. Bab 2588. Aurora mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah, aku tahu ayah. Charlie saat tersenyum ini, minta pengurus rumah merawat anjing itu dulu. Kamu bisa bermain dengannya setelah makan. Tuan Mor dengan cepat meminta pengurus rumah tangga untuk membawa anjing keluar terlebih dahulu. Semua orang mengambil tempat duduk mereka satu persatu. Di sebelah kiri Charlie adalah Tuan Mor, dan di sebelah kirinya adalah Yahiko. Sedangkan Emi dan Horishi, mereka awalnya menolak duduk satu meja, tapi Charlie memaksanya. Hubungan antara tuan dan pelayan dalam masyarakat Jepang sangat jelas. Terkadang gelar senior dapat membunuh seseorang. Tetapi Cina relatif kurang kaku, dan Charlie bukan tipe orang yang peduli dengan detail ini. Dia langsung mengundang mereka duduk bersama. Emi dan Hiroshi tersanjung. Setelah semua orang duduk, Tuan Mor meminta pelayan menuangkan anggur untuk semua orang. Kali ini, anggur itu masih anggur nasional, Mautai. Itu adalah merek paling populer di kelas atas, dan itu juga satu-satunya pilihan untuk tamu utusan dan utusan di konektor negara. Apalagi Mautai yang Tuan Mor simpan dalam koleksinya hampir semuanya adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang di pasaran. Cukup ambil keputusan, dan memiliki sejarah setidaknya lebih dari 20 tahun. Setelah pelayan itu menuangkan anggur putih untuk semua orang, Yahiko tidak mau mengambil gelas, mengendusnya di bawah hidungnya, dan menghela nafas. Ini benar-benar anggur nasional China. Baunya saja sudah cukup memabukkan. Tuan Mor bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Tuan itu juga memahami minuman keras Cina. Yahiko mengangguk dan berkata dengan serius. Sejujurnya, di Jepang, orang-orang biasa menyukai bir dan sake. Kaum muda menyukai whisky dan anggur merah. Beberapa orang tua di kelas atas, dan anggota keluarga kuno, favorit mereka sebenarnya adalah minuman keras Cina. Setelah berbicara, dia menghela nafas. Bagaimanapun, banyak budaya Jepang berasal dari Cina, dan hal yang sama berlaku untuk budaya anggur. Keluarga Jepang kuno akan mengharuskan anak-anak mereka mempelajari budaya Tiongkok sejak usia dini. Kami belajar dari catatan dalam buku-buku sejarah sejak usia dini bahwa di Tiongkok kuno, anggur terbaik di dunia hanya Dukang. Beberapa dekade yang lalu, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka datang ke Tiongkok untuk berkunjung, dan dia juga mengungkapkan emosi seperti itu. Ketika kami mempelajari puisi Tang dan puisi lagu, untuk menemukan perasaan tanpa hambatan dari penyair Tiongkok kuno, kami bahkan pergi ke Tiongkok untuk minum beberapa gelas minuman keras. Perasaan hangat itu benar-benar nostalgia. Pak Tua Mor mengangguk dan tersenyum, dan berkata, itu benar. Manfaatkan kesempatan hari ini untuk minum beberapa gelas lagi. Jika Anda suka, saya akan meminta seseorang menyiapkan khusus untuk Anda bawa ke Jepang. Yahiko menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih Tuan Mor. Jika Tuan Mor punya waktu, datanglah ke Jepang dan bermain selama beberapa hari. Saya akan menghibur Anda sepanjang waktu. Tuan Mor berkata sambil tersenyum. Oke, jika aku punya kesempatan, aku akan pergi dan mengganggu. Setelah itu, dia memandang Charlie dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, mengapa Anda tidak memberikan pidato pembukaan? Dan mari kita angkat gelas bersama. Charlie tersenyum dan berkata, Anda adalah kepala keluarga. Jika saya mengucapkan terima kasih, itu berlebihan. Tuan Mor berkata dengan tegas, kamu adalah dermawan besar keluarga Mor. Kamu di sini. Ini adalah rumahmu.
Semua orang yang duduk di sini telah dirawat dan disukai olehmu sepanjang waktu. Ini tepat bagi Anda untuk mengucapkan pembukaan. Charlie terdiam sesaat, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia berdiri sambil memegang gelas anggur, dan berkata dengan serius, "Pertama-tama, sambut keluarga Tuan Ito di Aorus Hill. Saya tidak memiliki kesan yang baik pada sebagian besar perusahaan dan pengusaha Jepang. Tapi Tuan Ito mengesankan saya. Jadi, saya juga berharap Tuan Ito dapat bekerja sama lebih banyak dengan keluarga Moore, keluarga Quinton, dan farmasi Jiuxuan di masa depan. Semua orang berusaha untuk mencapai pertukaran sumber daya dan simbiosis sumber daya. Temukan lebih banyak peluang dan menginkubasi lebih banyak proyek bersama-sama." Bab 2589. Tuan Moore dan Graham sedikit bersemangat saat Charlie mengatakan itu. Mereka tahu Charlie ingin membantu kesepakatan mereka. Keluarga Ito sekarang adalah keluarga paling kuat di Jepang. Asetnya berada di level triliun jika diubah menjadi RMB. Keluarga Moore baru saja memasuki klub 100 miliar. Dan Graham sekarang setengah jalan menuju ambang batas klub 100 miliar. Oleh karena itu, jika mereka dapat bekerja sama dengan keluarga itu memang tingkat yang tinggi untuk mereka berdua. Jika keluarga itu bersedia bekerja sama dengan mereka, itu pasti akan memberi mereka lebih banyak peluang untuk berkembang. Yahiko menyadari niat Charlie. Dia berkata hampir tanpa ragu-ragu. Karena Tuan Wade sudah berkata demikian, maka keluarga itu kami tentu saja akan bersedia bekerja sama dengan Nona Moore dan Tuan Quinton. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Jasmine dan berkata dengan serius, "Nona Moore, bukankah Anda sudah memulai kerja sama dengan Nippon Steel? Setelah proyek baru Anda selesai dan dioperasikan, semua proyek pengembangan real estate keluarga itu kami akan membeli dari Nona Moore. Selain itu, beberapa kapal galangan kami juga akan mentransfer semua pesanan baja." Ketika Jasmine mendengarnya, dia tercengang dan terpana. Kerja sama antara keluarga Moore dan Nippon Steel akan fokus pada baja khusus di masa depan. Kata-kata Yahiko setara dengan mengikat pelanggan utama yang benar-benar berkualitas tinggi ke industri baja keluarga Moore. Dalam perekonomian real, hal terpenting adalah menemukan pelanggan berkualitas tinggi. Perusahaan OEM original equipment produsen seperti Foxconn dapat terikat dengan perusahaan besar seperti Apple dan dapat menghasilkan puluhan miliar nilai output setahun. Pelanggan seperti itu adalah yang paling penting di dunia nyata industri sumber daya. Oleh karena itu, Jasmine berkata dengan terkejut dan gembira, "Tuan Ito, terima kasih banyak." Yahiko mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak harus begitu sopan. Untuk kerjasama seperti itu di masa depan, saya akan langsung meminta Nanako terhubung dengan Anda. Dia pasti akan memberikan sumber daya sebanyak mungkin. Semua pihak dapat bekerja sama untuk situasi win-win." Nanako mengambil alih kata-kata itu, mengangguk dan tersenyum. "Ya, Kakak Jasmine, kita harus memperkuat kerjasama di masa depan. Jika Moore Group ingin berkembang di luar negeri, kamu dipersilakan untuk datang ke Jepang untuk melihatnya. Kami dapat bekerja sama pada waktu itu." Jasmine menyatukan tangan dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih banyak. Kebetulan Nanako, kamu akan lama tinggal di Aorus Hill. Kamu juga bisa melihat beberapa rencana industri keluarga Moore. Siapa yang tahu ada proyek yang layak kita kerjasamakan." Nanako mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tidak masalah. Kakak Jasmine bisa membantu saya menjelaskan situasi Moore Group saat ini secara detail." Yahiko memandang Graham saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Quinton, saya tidak tahu bisnis apa lagi yang dilakukan keluarga Quinton selain bisnis bahan obat." Graham cepat-cepat menjawab, "Sebenarnya, lini bisnis kami sebelumnya cukup rumit. Selain bahan obat, kami juga melakukan beberapa bisnis retail dan perdagangan, termasuk barang antik, mobil, dan beberapa peralatan industri dan pertambangan berat." Yahiko mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu banyak tentang barang antik, tetapi jika Anda berada di perdagangan mobil dan peralatan industri berat dan pertambangan, jika Anda perlu mengimpor dari Jepang, Anda dapat menghubungi saya. Ada banyak perusahaan mobil Jepang dan banyak industri terkenal. Bos perusahaan sangat akrab dengan saya. Jika belum ada kerja yang sama, saya dapat membantu Anda mencapai kesepakatan. Jika Anda sudah bekerja sama, saya dapat membantu Anda mendapatkan kondisi yang lebih baik." Begitu Graham mendengarnya,
Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Ito. Sejujurnya, kami memiliki beberapa merek yang ingin kami ajak kerja sama. Jika memungkinkan, tolong bantu saya terhubung." Yahiko mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Quinton, jangan khawatir. Saya masih memandangnya dalam hal ini." Bab 2590. Setelah selesai berbicara, Yahiko memandang Charlie dan berkata dengan serius, "Tuan Wade, lisensi pengiriman laut keluarga Schultz Cliff telah dicabut baru-baru ini. Sekarang jelas merupakan kesempatan bagus untuk segera memasuki bidang ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik?" Charlie mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu apa-apa tentang pengiriman laut. Saya bahkan tidak memiliki kapal pengangkut, jadi tidak ada yang bisa saya katakan tentang pengiriman laut." Yahiko buru-buru berkata, "Pak Wade, kapal itu sebenarnya tidak masalah. Faktanya, sebagian besar perusahaan pelayaran laut di dunia menyewa kapal barang dan kapal tanker. Sama seperti kebanyakan maskapai yang menyewa pesawat, beberapa perusahaan pandai dalam operasi, tetapi tidak pandai dalam manajemen aset dan perencanaan aset tetap. Sementara beberapa perusahaan pandai dalam investasi aset tetap, tetapi tidak pandai dalam operasi. Seperti banyak toko retail rantai global, umumnya mereka tidak memilih untuk membeli toko mereka sendiri. Dan pengembang real estate yang berinvestasi di pusat dunia seringkali hanya menyewakan toko kepada pedagang dan mengumpulkan uang sewa itu sendiri. Sebagian besar kapal dan pesawat di dunia dibeli oleh perusahaan leasing. Mereka biasanya memesan pabrik lebih awal. Setelah pesanan dikirim, mereka tidak dapat menangani kapal dan pesawat sendiri. Jadi mereka menyewakannya dan mulai mengumpulkan uang dari sewa. Sekarang sejumlah besar kapal barang keluarga Schultz menganggur. Banyak yang disewakan oleh mereka. Jika mereka tidak dapat melanjutkan operasi normal dalam waktu singkat, mereka tidak akan mampu membayar begitu banyak uang sewa. Dan kemungkinan besar mereka akan membatalkan sewa dalam batch. Pada saat itu, akan ada banyak sumber daya kapal barang yang dirilis di pasar. Anda dapat bersantai dalam skala besar, lalu ambil kesempatan untuk mengambil alih bisnis pengiriman laut dari keluarga Schultz. Tuan Moore di samping mendengar ini dan tidak bisa menahan napas. Transportasi laut memang industri yang sangat menguntungkan. Sebagian besar logistik perdagangan internasional bergantung pada transportasi laut. Selama perdagangan negara-negara di bumi masih beroperasi normal, industri pelayaran laut akan terus berkembang. Setelah mengatakan itu, dia memandang Charlie dan berkata lagi, "Tuan Wade, farmasi Jiuxuan Anda saat ini memiliki momentum untuk menjual dengan baik di seluruh dunia. Anda sebaiknya mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini untuk memulai transportasi laut. Di masa depan, ini akan membantu logistik global Jiuxuan Pharmaceutical. Transportasi akan banyak membantu." Graham tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Moore, saya tidak punya niat untuk berdebat dengan Anda. Tetapi farmasi Jiuxuan Tuan Wade memproduksi semua obat-obatan yang berukuran kecil dan ringan. 2 atau 3 kontainer paling banyak sudah luar biasa. Tapi kapal barang biasanya menampung beberapa ribu kontainer. Jadi permintaan dan penawaran tidak seimbang." Tuan Moore berkata sambil tersenyum, "Ini bukan hanya mengandalkan Jiuxuan Pharmaceuticals saja. Pernahkah Anda memikirkan perdagangan impor dan ekspor Anda, bisnis impor mobil Anda? Semuanya bergantung pada pengiriman, dan semua yang Anda lakukan adalah penting. Mobil. Di pasar domestik kita, mobil impor tidak lebih dari beberapa asal. Yang paling dekat adalah Jepang, diikuti oleh Jerman, Prancis, Italia, dan yang terjauh adalah Amerika Serikat. Sejauh yang saya tahu, 1 kontainer standar dapat menampung 2 mobil. Mengimpor mobil mewah adalah permintaan besar untuk transportasi laut." Graham menamparkan pahanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Moore memiliki pemahaman yang menyeluruh. Saya hanya memikirkan tentang farmasi Jiuxuan Tuan Wade. Saya tidak memasukkan bisnis saya sendiri." Tuan Moore melanjutkan, "Ketika usaha patungan kami dengan Nippon Steel selesai dan dioperasikan, permintaan kami akan menghasilkan besi akan sangat tinggi. Biji besi umumnya diimpor dari Brasil atau Australia. 1 kapal dapat menampung lebih dari 10.000 atau bahkan ratusan ribu ton. Permintaan untuk pengiriman laut juga sangat besar. Jika Tuan Wade mengelola pengiriman laut, itu sebenarnya akan menjadi kabar baik untuk semua orang.
Charlie tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi dia merasa sedikit tergerak di hatinya. Jiuxuan Parma pasti akan mendunia di masa depan. Hanya dengan satu Jiuxuan Parma, sangat sulit bagi saya mengejar ketinggalan dari keluarga top lama seperti keluarga Wade dan keluarga Schultz. Saat ini, ketika keluarga Schultz berada di titik terlemahnya, mengapa saya tidak mengambil kesempatan untuk merebut pasar bisnis keluarga Schultz? Dengan cara ini, saya dapat membuat aset saya lebih kuat, juga akan sangat melibatkan keluarga Schultz. Selain itu, kakek Jeremia selalu ingin aku kembali ke keluarga Wade. Karena dia bertanya padaku, maka aku bisa meminta keluarga Wade untuk tidak bersaing langsung denganku di bidang pelayaran laut. Jika keluarga Wade ingin mengambil kesempatan untuk menggelapkan bagian keluarga Schultz, mereka harus menyingkir untukku. Ini bukan membunuh 2 burung dengan 1 batu, tetapi 3 burung dengan 1 batu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.